Saya akan memberikan tambahan sedikit beberapa poin sebelum saya masuk ke konteks oligarki. Yang pertama, catatan saya bahwa ibu kota negara itu nanti membutuhkan listrik berarti. Listrik itu ternyata akan disuplai dari PLTA Sungai Kayan yang ada di Kaltara, yang kemarin beberapa waktu yang lalu sangat dibangga-banggakan Jokowi di pertemuan Glasgow di Inggris, bahwa ini adalah energi baru terbarukan. Tapi yang perlu kita catat adalah siapa yang memegang investasi di tempat itu. Itu yang harus menjadi penting buat kita, bahwa investasi besar di tempat dulu adalah dari China Power. Pertanyaannya, kalau ibu kota itu mau diselesaikan, matikan listriknya seperti katakan Bang Kozinuddin tadi, selesai. China Power, dan ini yang menyampaikan langsung dari KSP Muldoko. Ya, clear. Silahkan di searching, akan ketemu PLTA Sungai Kayan. Terus PLTA Sungai Kayan. Baik, kemudian untuk memberikan info lagi, pertama, tahun 2019 Jokowi menyampaikan satu pidato penting kenegaraan, dan kata-kata yang saya catat penting di situ adalah, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Aneh yang saya katakan, konteks apa yang menyebabkan Jokowi kemudian mengatakan demikian? Apa landasannya mengatakan demikian? Apakah telah ada persetujuan antara eksekutif dan yudikatif untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan? Tidak ada. Ini juga pelanggaran hukum, Bang. Nambah-nambah hukum sama sampean ini ya. Nanti perlu dikuatkan lagi, saya pikir. Kita bikin laporan lagi. Ya, begitu. Ini pelanggaran hukum berikutnya. Kemudian alasan-alasan yang disampaikan Pak Jokowi. Satu, alasan bencana yang sering menerpa Jakarta. Pertanyaannya, Jakarta sering banjir. Di sana sering banjir nggak? Sering banjir juga. Artinya pindah banjirnya di sana. Pindah banjirnya di sana, itu kan. Kemudian yang kedua, pemerataan pembangunan. Ini yang menarik. Data yang saya tulis langsung dari Indef, yang disampaikan langsung oleh Rizal Taufikur Rahman, Head of Center of Macroeconomic and Finance Indef. Dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa waktu itu kenapa harus pindah ibu kota, karena Jawa itu lebih banyak mendapatkan PDB, sementara di sana lebih rendah. Ya, pemerataan apa yang akan dicapai di sana? Hasil penelitian dari Rizal Taufikur Rahman disampaikan di situ oleh Indef, bahwa pemindahan kota ke Kalimantan itu dalam jangka pendek hanya akan meningkatkan pendapatan sekitar 0,02% dalam jangka pendek. Jangka panjangnya 0,00%, nggak ada perubahan sama sekali. Terus kemudian untuk Kalimantan Timur itu di data yang sampaikan Rizal Taufikur Rahman Indef, untuk khusus Kalimantan Timur itu paling hanya meningkatkan pendapatan sekitar 6,83% saja. Untuk jangka panjangnya hanya 4,58%, nggak jauh beda. Cukup dengan membangun sarana prasarana pendidikan sana aja sudah cukup meningkatkan apa yang ada percepatan pembangunan yang ada di tempat itu. Ini yang menarik untuk kita baca. Kemudian alasan berikutnya, ketersediaan lahan. Nah, ini yang menarik. Kalau kita membaca ketersediaan lahan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa pada waktu itu ada lahan 180.000 hektar katanya, dan itu hak guna usaha. Pertanyaannya, siapa pemilik konsesi dari 180.000 hektar itu? Tadi sudah diungkap oleh Bung Ishak, ya. Sukanto Tanoto, Hasim Joyadikusumo, IT Kartika Utama, sama yang kedua adalah PT yang dimiliki Sukanto Tanoto. Nah, ini clear kalau kita lihat. Yang menarik lagi, tahun 2019 itu meminta lahan sekitar 180 hektar, 180.000 hektar. Ternyata 2020 meningkat 256.142 hektar perluasan. Ternyata perluasan itu menambah beberapa perusahaan tambahan. Salah satu perusahaan yang terusan adalah PT Perkebunan Kaltim Utama 1,
di utara kecamatan Muara Jawa, kemudian PT Kutai Energi. Ya, yang ini adalah anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera Group. Oh, dapat project ini. Ya. Ini yang cukup menarik untuk kita baca. Tahun 2020 nambah luas lahan untuk menambah ini. Oke.